Kupu Mimpi. Dari cerita, hadirkan mimpi. Di sebuah desa kecil dekat hutan, hiduplah seorang janda bernama Mbok Srini. Ia hidup sederhana, namun hatinya selalu rindu memiliki seorang anak. Suatu pagi, saat ia sedang mengambil kayu bakar, muncul sosok raksasa hijau bernama Buto Ijo. Suaranya berat, langkahnya mengguncang tanah. Ia menawarkan satu perjanjian. Mbok Srini akan diberi seorang anak dari benih ajaib. Tetapi ketika anak itu tumbuh dewasa, Buto Ijo akan datang menjemputnya. Dengan rasa takut namun penuh harap, Mbok Srini menyetujui perjanjian itu. Setelah pulang, ia menanam benih tersebut di belakang rumahnya. Tidak lama kemudian, tumbuh tanaman merambat yang kuat, dan sebuah buah besar berwarna keemasan muncul di ujungnya. Ketika buah itu matang, Mbok Srini membelahnya. Di dalamnya, ia menemukan seorang bayi perempuan cantik dengan kulit cerah keemasan. Ia menamainya Timun Mas. Mbok Srini merawatnya dengan cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang baik, lincah, dan cerdas. Ia suka membantu di ladang, berlari di pematang sawah, dan bermain di tepian hutan. Namun Mbok Srini selalu menyimpan rasa takut. Ia tahu bahwa suatu hari Buto Ijo akan kembali. Sampai suatu malam, ia bermimpi bertemu seorang pertapa tua. Pagi harinya, ia berangkat ke hutan bambu dan benar-benar menemukan sang pertapa. Sang pertapa memberi 4 bungkusan kecil berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Ia berkata bahwa benda-benda itu akan melindungi Timun Mas ketika waktunya tiba. Tahun pun berlalu. Ketika Timun Mas tumbuh semakin dewasa, langit di desa mendadak gelap. Suara gemuruh datang dari bukit. Buto Ijo muncul untuk menagih janjinya. Mbok Srini panik dan menyuruh Timun Mas berlari ke arah barat, sambil membawa 4 bungkusan itu di pinggangnya. Timun Mas berlari secepat mungkin, sementara suara langkah raksasa terus menyusul dari belakang. Melihat Buto Ijo semakin dekat, Timun Mas melempar bungkusan pertama. Biji mentimun itu berubah menjadi kebun timun lebat dan merambat. Buto Ijo terhambat dan sibuk menerobos tanaman itu. Timun Mas kembali berlari, namun raksasa itu tetap mengejar. Ia melempar bungkusan kedua. Jarum itu menjelma menjadi hutan bambu tajam. Buto Ijo terluka, tetapi tetap memaksa maju sambil meraung marah. Dengan napas tersengal, Timun Mas melempar bungkusan ketiga. Garam yang tersebar berubah menjadi lautan luas. Gelombang besar menghalangi Buto Ijo. Raksasa itu hampir tenggelam, tetapi berhasil meloncat keluar dari air. Kini ia mengejar lebih cepat dari sebelumnya. Timun Mas ketakutan, namun tidak menyerah. Ia membuka bungkusan terakhir dan melempar terasi ke tanah. Seketika, terasi itu berubah menjadi lumpur panas yang menggelegak. Lumpur itu menelan Buto Ijo perlahan. Suara teriakannya menggema, hingga akhirnya ia tenggelam sepenuhnya. Timun Mas berdiri tertegun, lalu menangis lega. Ia kembali ke desa dan disambut pelukan hangat Mbok Srini. Warga desa bersyukur karena bahaya itu telah hilang. Sejak hari itu, Timun Mas dan Mbok Srini hidup damai. Kisah keberanian Timun Mas pun
terus diceritakan dari generasi ke generasi. Sebagai pengingat bahwa kecerdikan dan keberanian mampu mengalahkan kekuatan sebesar apapun.